Oke, kita akan belajar tentang selanjutnya di numerik, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Nah, di sini soal nomor 1 adalah 38N dikali N sama dengan 2709. Maka nilai N pada perkalian di atas adalah titik-titik. Oke, jadi kita harus nyari nilai N yang ada di atas dan di bawah. Nah, kita tahu bahwa N dikali N itu hasilnya 9. Maka hal yang mungkin atau angka yang mungkin biar hasilnya 9 itu ada 7 dikali 7. Nah, maka untuk mencarinya kita bisa cari dulu 2709 dibagi 7 itu hasilnya adalah 387. Kemudian berarti 387. Oke, berarti kan kita udah nemu nih N di atas. Kita ini kan yang bagian ini. Berarti 387 dikali N-nya adalah 7, maka hasilnya 2709. Maka nilai N-nya adalah 7. Kemudian untuk nomor 2, bilangan yang paling mendekati hasil bagi 599 dengan 19 adalah titik-titik. Nah, kita mau nggak mau berarti harus dibagi secara manual di sistem ini, di Progapit ya, dibagi 19 itu nanti kalau kalian cek itu nanti hasilnya adalah 31,5. Nah, maka dari angka-angka ini yang paling dekat dengan 31,5 adalah C. Kemudian nomor 3, suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilo berat tangki tersebut jika kosong? Oke, kita tahu bahwa ketika penuh dia beratnya 80 kg dan ketika setengah dia beratnya adalah 46 kg. Nah, kita cari tahu dulu berat minyak. Berat minyaknya itu berat minyak aja. Kita bisa tulis 2 dikali 80 dikurangi 46. Oke. Ini untuk mencari tahu 80 dikurangi 46 itu untuk kita cari tahu bahwa berat minyaknya itu berapa. Tadi kan 80 itu adalah berat ketika penuh. Kemudian ketika setengah penuh kok 46. Jadi kita cek dulu berapa sih berat setengah ketika setengah tanpa wadah, maka kita cari melalui 80 dikurangi 46. Hasilnya adalah 34. Nah, kemudian di sini kenapa ada 2? Ini kan untuk satu. Oke, ini kan untuk satu apa ya namanya? Maksudnya setengah wadah. Berarti kalau misalkan di situ 1 tong, berarti kan harus dikali 2. Makanya dikali 2 dikali 34. Nah, hasilnya itu adalah 68. Nah, oke. Kemudian berarti berat yang tangki kosong, berat yang tangkinya aja, itu kita bisa tulis 80 dikurangi 68. 68 itu minyaknya sama dengan 12 kilo. Berarti tongnya itu beratnya adalah 12 kilo. Jawabannya B. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pecahan. 3 soal lagi. Oke, jadi untuk soal nomor 1 itu Q per 17,5% sama dengan 280 per Q. Nilai Q pada persamaan di atas adalah, oke, sekarang kita kali silang caranya. Berarti ini ada Q kuadrat sama dengan 280 dikali 17,5%. Ya, berarti 280 dikali 17,5%. Persen itu per 100 ya. Sama dengan kalau dihitung itu jumlahnya adalah 49. Maka Q sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Maka jawabannya adalah E. Kemudian untuk nomor 2, 3 per 2 dari 14 per 6 dikali 18 per 2 adalah titik-titik. Oke, dari sini kita bisa coret menjadi 7, 6, 18 menjadi 3. Nah, berarti kita bisa tulis
3/2 dikali dari 7 kali 3, 21. Hasilnya adalah 63 dibagi 2, hasilnya adalah 31,5. Maka jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal nomor 3, sepotong kayu beratnya 20 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 12 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? Oke, ini saya tulis di atas ya. Jadi kita cari dulu kandungan airnya, berarti 20 dikurangi 12 gram atau berat akhir per 20. Kenapa per 20? Karena berat kayunya itu harusnya 20. Jadi buat tahu persen berapa yang hilang, itu caranya 20 dikurangi 12 per 20 dikali 100%. Sama dengan hasilnya 8/20 dikali 100%. Ini coret 5 sama dengan 40. Berarti hasilnya 40%. B. Oke, sekarang kita masuk ke akar dan pangkat. Di sini soal nomor 1, diketahui dikali N sama dengan 2011. Nilai N itu berapa? Oke, sekarang kita coba pelan-pelan. Kita tulis dulu 20,11 itu kita bisa tulis 2011 dibagi 100 ya, karena kita harus menghilangkan, berarti kita mundur 1, 2 kali, berarti dibagi 100 dikali 1/10.000, kemudian dikuadratin dikali N sama dengan 2011. Oke, di sini kita bisa coba sederhanakan. Yang pertama nih, langkah pertama ini kita coret sama ini, berarti 1. Maka kita bisa tulis 1/10⁻² dikali 1/10⁻³ dikuadratin jadi 10⁻6 dikali N sama dengan 1. Maka 1/10⁻8 dikali N sama dengan 1. Maka N sama dengan, pindah ke sana, berarti 10⁻8. Jawabannya E. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui X pangkat 4 Y pangkat 2 sama dengan 64 dan X kali Y sama dengan 4. Nilai 2X min 6 adalah titik-titik. Nah, oke, jadi kata kuncinya kan ada di sini nih, sama sini. Berarti kita harus ubah sedemikian rupa ini biar menjadi bentuk ini. Jadi kita bisa tulis X pangkat 4 itu kita bisa tulisnya XY kuadrat dikali X kuadrat sama dengan 64. Kenapa? X kuadrat berarti kan X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 berarti X pangkat 4. Y kuadrat berarti Y pangkat 2. Jadi seperti ini. Sama ya, ini sama ini itu sama. Kemudian XY nya kita bisa ganti 4 kuadrat X kuadrat sama dengan 64. X kuadrat sama dengan 64 dibagi 16. Hasilnya 4. Maka X sama dengan akar 4. Hasilnya plus minus 2. Nah, kemudian kita baru masukkan 2X min 6 sama dengan 2 dikali plus minus, coba ke yang plus dulu ya, plus 2 dikurangi 6 berarti 2 kali 2 4, 4 dikurangi 6 minus 2. Kalau misalkan yang plus 2 dikurangi 2 dikali minus 2 dikurangi 6 sama dengan minus 4 minus 10. Yang ada jawabannya, jadi kan jawabannya minus 10 atau minus 2. Yang ada di sini adalah minus 2. Oke, jadi jawabannya E. Kemudian nomor 3, bentuk pecahan dari bilangan bla 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 adalah titik-titik. 9/4 dipecah di akar berarti kan hasilnya 3/2 ditambah 25 itu berarti akar dari 5/4. Nah, penjumlahan biasa kita samakan dulu, penyebutnya dijadikan 4 berarti ini harus kali 2, berarti atas juga kali 2 berarti 6 plus 5. 5 itu karena di sini tidak ditambah, tidak dikali ataupun dibagi, berarti hasilnya 11/4. C.
Oke, kemudian kita masuk ke perbandingan. Jika 123 ST dikurangi 9 sama dengan 4059, maka 246 ST sama dengan titik-titik. Oke, dari situ kita bisa tulis 123 ST dikurangi 9 sama dengan 4059 ditambah 9. Jadi 9 ini dipindah ruas, maka menghasilkan 123 ST sama dengan 4068. Oke, dari situ kita bisa gunakan perbandingan 123 ST. Tadi kan hasilnya adalah 4068. Berarti kalau misalkan 246 ST itu adalah 2 kali 123 ST. Benar nggak? 123 dikali 2 itu hasilnya adalah 246. Maka ditulis seperti ini, sama dengan X. Kita cari X-nya. Nah, dari sini kita bisa tulis, ini kita coret sama, kemudian ini pindah ke sana. Oke, jadinya X sama dengan 2 itu ini pindah ke kanan, dikali 4068, hasilnya adalah 8136. Kemudian untuk nomor 2, sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan dapat menghasilkan atau memfotokopi 250 lembar dalam 6 menit. Berapa lama yang diperlukan ketika kita ngefotokopi 50 lembar? Berapa menit? Nah, berarti bisa kita tulis ya seperti ini. Ini kita coret. Oke, nggak usah ya, karena opsinya ternyata bentuknya seperti ini. Maka yang benar adalah ini. Bener nggak? 50 itu pasangannya sama X. Kalau 250 itu pasangannya sama Y. Oke, kemudian sebenarnya kan kalau misalkan ini dicari hasil akhirnya, itu tulisnya kayak gini. Bisa, jadi misalkan kita coret, ini kan hasilnya 5, berarti 5X sama dengan 6, maka X ini ya benar 5, berarti 6/5 gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan dalam seperti ini, tulisan yang benarnya itu bentukannya seperti ini. Jadi kan tadi kita udah dapat 250 lembar, kita cari yang 50 lembar. Nah, di sini nulisnya 250 itu 6 menit, maka ini X. Nah, jadi tulisan yang benar ini seperti ini. Di sini kan ada 2 jawaban nih. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, ada 2 jawaban yang benar. Jadi 50 sama X. Ini benar. Ini juga benar. Oh, ini salah. Sorry. Berarti jawabannya D. Yang ini salah. Kenapa? Karena 50 itu bukan 6 menit. Kemudian 250 itu yang dicari, ini juga salah. Ini salah kenapa? Karena 6 menitnya kok di sini, harusnya di X. Jadi ini salah. Kemudian yang E itu juga salah ya. Jadi jawabannya D. Kemudian nomor 3, seutas tali dipotong menjadi 2 bagian. Panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Oke. Bagian pertama itu 3 kali bagian kedua. Berapa panjang tali sebelum dipotong? Oke, kemudian jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, berarti ini adalah 12 meter ya. X dulu. Oke, berarti kita cari dulu nilai Y-nya dulu. Berarti X-nya kan tadi 12 sama dengan per 3 sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan 4. Nah, berarti jumlah total itu X ditambah Y. X-nya tadi berapa? 12. Y-nya berapa? 4. Berarti total berapa? 16. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita akan bahas tentang sistem persamaan linier. Di sini
Diketahui bahwa 3P plus Q sama dengan 6R, maka nilai 12R dikurangi 2Q sama dengan titik-titik. Oke, dari sini kita ubah dulu biar jadi R sama Q. Jadi kita bisa tulis 3P sama dengan 6R dikurangi Q. Benar? Dari sini ya kita ubah biar kita samakan menjadi seperti ini. Kemudian buat menjadi seperti ini, maka bagian sini harus kita kali 2, yang berarti 3P sama dengan jadi kita harus kali 2 semua, berarti bagian sini 3P menjadi 6P, kemudian 6R jadi 12R, kemudian jadi 2Q. Nah, maka nilai dari 12R adalah 6P. Jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui jika bla 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 maka 4B plus AB sama dengan titik-titik. Nah, ini kan ada pecahan, ada bukan pecahan, jadi kita harus samakan dulu menjadi sebuah pecahan. Mungkin kita bisa biar gak pecahan ya, daripada mengubahnya menjadi pecahan, berarti mending kita kali 2 aja biar pecahannya hilang. 2B dikali 2 adalah 4B /2 AB dikali 2, berarti A ditambah AB ya, sama dengan 2 kali 2, 4. 4B plus AB sama dengan 4, berarti B. Kemudian nomor 3, jika 3A min C sama dengan 3B, maka A min B sama dengan 4, maka C adalah titik-titik. Oke, kita tahu bahwa ini, kemudian ini, maka tanyakan ini. Berarti kita cek dulu dari sini, kita ubah jadi C, berarti kan biar jadi C sama dengan, berarti kan 3A ini pindah ke sana dikurangi 3, dikurangi 3B sama dengan C nya pindah ruas jadi positif. Kemudian kita bisa tulis 3A dikurangi B sama dengan C, kita bisa tulis 3A min B itu tadi 4 sama dengan C, maka C nya adalah 12.